Sudah? Sudah. Jadi bagaimana menurut Tri di laporan terbelakang itu? Setuju ke Anda kata karakter dihilangkan? Anda konsen menggunakan kata akhlak. Setuju, Pak. Terpuji itu sudah hasilnya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Lihat slide berikutnya. Fokus penelitian. Coba lihat fokus penelitian pertama itu. Baca. Peneliti memfokuskan penelitian ini tentang bagaimana penerapan kitab Ta'lim wa Ta'lim. Bagaimana penerapan? Kenapa Anda menggunakan kata penerapan? Lari kepada judul lagi. Bukankah yang disarankan tadi ambil indikator penerapan? Kata penerapan cukup dia berada di judul atau di tema judul. Uraian berikutnya ambil indikatornya. Itu perintah belum, bukan perintah berita. Jadi hilangkan kata penerapan itu, ganti kata yang sepadan dengan kitab yang akan Anda kaji itu. Jadi saran saya, peneliti memfokuskan penelitian ini tentang bagaimana implementasi pembelajaran kitab Ta'lim Mu'allimin. Kasih Pak Ketua tadi. Jangan kitab terapkan pembelajarannya. Jadi masukkan kata, hilangkan penerapan itu, ganti dengan kata implementasi pembelajaran. Baru sambung kitab bla bla bla. Gimana Bang? Ya, Pak. Baik, Pak. Hah? Baik, Pak. Kenapa? Jangan baik-baik saja. Apa alasan Anda menggunakan kata penerapan tadi? Tri? Setuju diganti? Setuju, Pak. Kenapa Anda setuju? Karena bimbing nanti setuju terus nih. Apa alasan yang terasa sekarang? Atau ada alasan yang terbangun saat ini, yang terpikir saat ini? Silakan. Ada argumen dong, ya diam saja, jangan setuju saja. Kenapa harus setuju diganti penerapan dengan implementasi pembelajaran? Tambah kata implementasi pembelajaran, penerapannya itu. Jadi lengkapnya implementasi pembelajaran kitab Ta'lim Mu'allimin. Itu fokusnya. Kan belajar aja dia kan. Oke, sampai situ saya tanyakan. Pondok yang Anda teliti ini, lembaga perumahannya apa? Dalam pondok itu? MI, MTS, MA? MTS. MTS kan? Ya, Pak. Kapan Anda dikatakan santri? Dan kapan dikatakan sebagai mahasiswa? Sebagai siswa madrasah? Kalau ada MTS, kita ada lagi. Anda meneliti di madrasahnya atau di pondok? Di pondok ya, Pak. Isinya MTS. Lembaga perumahan MTS. Jasa yang diberikan MTS. Ya kan? Iya, Pak. Jadi Anda meneliti di pondok atau madrasah? Tidak jujur ini. Ini bahaya nih tesis Anda ini kalau baca orang. Sekali bicara, bukan anak pondok pesantren tulen ini, bukan diniyah, kuliah, bukan ulang, bukan ustaz, madrasah salafiyah. Jadi lebih tepatnya lagi kalau itu kondisi real fakta lapangan, Anda pada itu madrasah salafiyah pada pondok pesantren ini. Jujur, tidak salah. Karena lembaga itu nggak main-main, ijazah diberikan alat-alat tes itu. Maka saya sangat keras dalam hal ini kalau di sini pondok jangan kata madrasah. Kalau di madrasah bilang saja madrasah yang berada pada pondok pesantren itu. Nah, sekarang Anda kok ada kata tadi ada santri mukim, ada santri tidak mukim. Maksudnya apa? Berarti bukan madrasah dia. Iya, Pak, mencakup keduanya. Bagaimana maksudnya? Anak yang mukim itu anak madrasah juga, ya kan? Iya, Pak. Anak yang pulang ke rumah tidak mungkin anak madrasah juga. Iya, Pak. Sama aja. Cuman sebuah kebebasan itu di pimpinannya. Yang mukim silakan, ini ketentuannya. Yang tidak mukim silakan, ya ini ketentuannya. Itu dia. Anda pilih yang mana? Jadi penelitiannya harus jujur. Jangan pakai persepsi. Harus fakta lapangan. Nggak ada itu. Yang benar itu adalah madrasah sebenarnya pada pondok pesantren Al Quran. Apa namanya? Darul Quran. Darul Quran. Jadi baik narasi nanti, jangan sampai mengecohkan orang. Ya. Dan ini dibaca oleh semua orang, karena akan menjadi magister dari penelitian ini. Ya, Pak. Petri, Baik, Pak.
Itu di fokus penelitian, kata penerapan dihilangkan ganti dengan implementasi pembelajaran. Baru sama kita. Ya? Ya Pak. Baik, Pak. Lanjut. Rumusan masalah. Bawahnya. Ada berapa rumusan masalah Anda? Ada 3 Pak. Apa kata operasional daripada rumusan masalah yang Anda gunakan? Bagaimana? Bagaimana? Apa kebahagiaan itu lahir dari indikator penerapan tadi? Ya kan? Ya, ya. Marah belum nanti, bukannya bisa marah. Jadi hati-hati memilih kata operasional promosi. Lihat indikator dari STEM atau tema penelitian judul Anda. Jadi kata bagaimana, apa kendala itu ganti, pilih yang cocok atau yang sepadan dari indikator daripada belum tentang penerapan tadi. Jadi nomor 1 itu menurut saya, ya, temuan itu Anda gantikan dengan kondisi. Kondisi ada kata operasional belum. Jadi bagaimana kondisi akhlak? Kalau nggak tepat, tambah pembelajaran. Bagaimana kondisi pembelajaran atau pendidikan alasan tadi. Jadi sebenarnya kata itu jangan gunakan kata bagaimana, itu nggak cocok di rumusan. Begitu juga nomor 2. Nah nomor 3 itu ada menggunakan apa kendala. Nggak ada kata apa kendala. Indikator belum tentang penerapan. Yang adanya itu ada implementasi. Jadi apa itu boleh diganti dengan apa implementasi atau kendala. Apa implementasi ya dalam penerapan kita ta'lim mu'allim itu. Karena implementasi yang nanti akan ketemu sinkron dengan hasil kesimpulan. Saya sudah baca. Malam tadi saya baca sampai tamat tesis saya. Ya. Jadi rumusan masalah, kata kerja operasionalnya sesuaikan dengan kata indikator atau kerja operasional yang diterapkan oleh belum dalam ranah kognitif C3 tentang penerapan. Karena Anda tetap menggunakan penerapan kan? Iya Pak. Lihat tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah cara Anda meneliti. Lanjut slide berikutnya. Lihat apa kata operasional tujuan penelitian Anda. Anda meneliti dengan cara apa? Kalau orang bertanya, Tri, Anda meneliti dengan cara apa tema Anda ini? Anda jawab tujuan penelitian. Baca nomor 1. Menganalisa. Nomor 2. Menganalisa. Nomor 3. Menganalisa semua. Nggak ada menganalisa dalam C3 belum berapa itu. Jadi kendali kita tuh situ supaya jangan lari. Jangan gampang orang menyalahkan kita. Jadi kata menganalisa tujuan perintah itu ganti yang nomor 1 itu dengan menemukan. Ya. Jadi tujuan perintah nomor 1 menemukan akhlak santri. Itu kan cantik. Ya, Pak. Nomor 3 menganalisa ganti menemukan. Yang ketiga juga ganti menemukan. Ya. Ada tanggapan? Apa ada pertanyaan dengan menganalisa atau menganalisa? Tidak. Nah, jadi saya tidak keras. Saya itu ingin Anda tuh komitmen, konsekuen menggunakan teori. Ya, Pak. Bahkan bertentangan kalau 40-an nanti ini kajian teori Anda. Kalau tidak ada, kalau bertahan dengan ini istilah ini. Ya? Ya Pak, baik. Nah, sekarang kita masuk bab 2. Buka slide Pak. Terus, Anda menggunakan istilah landasan teori ya, bukan kajian teori. Gak apa-apa, ini kualitatif. Tapi kalau Anda kuanti tidak boleh, harus kajian teori. Pertama, Anda mengkaji tentang teori-teori berkaitan dengan tema penelitian. Jadi isi dari tinjauan pustaka ini atau kajian teori ini atau alasan teori jangan lari pada tema penelitian. Ingat, sekarang saya mau tanya, penelitian Anda ini terlepas dari judul yang sudah kita utak-atik dari tadi. Keyword penelitian Anda ini apa? Anda punya print out seperti ini? Ada? Ada. Print outnya buka abstrak Anda.
Ya Pak. Lihat kata kunci. Keyword itu kata kunci tadi. Ya, sekali-kali bahasa canggih di bahasa kompetensi sidang. Ya Pak, baik Pak. Bahasa Pak Profesor. Keyword. Sederhananya kata kunci. Berapa kata kunci ada ini? Berapa? 3, 4, 5? Sebut dulu, yang dibaca. Apa? La ilaha illallah. Ujian beda. Ya Pak. Berapa kata kunci abstrak Anda itu? 6 Pak. Kata kunci abstrak. 3 Pak. Pertama? Pertama apa? Kan 3 kan sebut. Anda bilang pertama apa? Lihat itu kata kunci itu. Oh, 6 Pak. Hah? 6 Pak. La ilaha illallah. Yuk baca abstrak baca. Ya, Pak. Sekarang kaki benar salah. Baca kata kunci di bawah abstrak itu ada berapa? Satu apa? Penerapan Pak. Nah, yang kedua? Ta'lim muta'alim. Yang ketiga? Imam Arzanuji. Yang keempat? Akhlak terpuji. Yang kelima? Santri. Benar tak itu sebagai keyword, sebagai kata kunci? Tidak salah, tapi kurang tepat. Nggak boleh penerapan berdiri sendiri. Kitab muallimin berdiri sendiri. Yang benar itu keyword pertama, penerapan taklim muallim. Itu yang pertama. Yang kedua baru Imam Az-Zarnuji. Satu orang. Imam kan? Guru kan? Ya Pak. Yang ketiga baru alam terpuji. Cukup. Santri terus salah dong. Masa santri jadi keyword? Macam mana? Gak untuk ramah. Ya? Ya Pak, baik Pak. Jadi satu keyword Anda ini adalah penerapan ta'alim muallimin. Kurung itu satu, jadi salah. Oke? Ya, Pak. Yang kedua Imam Az-Zarnuji. Yang ketiga akhlak terpuji. Jadi keyword Anda ini 3, Pak Tri Trisno. Oke, Presiden. Ya? Ya Pak. Kalau 3 keyword Anda, maka 3 yang harus Anda kaji pada bab 2. Buka bab 2. Nih, apa yang kau kaji di sini? Pertama, kitab ta'lim muallimin. Oke lah, nanti semua akan saja karena tadi belum saya tanya ya. Jadi yang nomor 1 itu Anda langsung saja penerapan ta'lim muallim. Anda cari teori itu. Cara untuk mencari teori, kalau tidak bisa digabungkan sekaligus, boleh dipenggal. Tapi di akhir nanti digabung. Begitu Bu Dia ya. Mana kalau ini wakil rektor nih, tahu saya. Udah universitas sekarang itu. Ya. Ya Pak. Kalau susah mencari teori tentang penerapan taklim muallim, penerapannya dulu. Sudah dapat teori penerapan yang akan kamu pakai. Baru kaji lagi kitab ta'lim muallimin. Nanti di ujung berdasarkan kajian di atas dapat disentesakan bahwa yang dimaksud dengan penerapan ta'lim muallim adalah bla 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 bla. Bla 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 itu ambil benang merah dari penerapan, gabungkan dengan merah kitab ta'lim muallimin, tapi itu narasi Anda. Itu namanya kajian teori atau jelas? Ya Pak. Mau perbaiki. Baik Pak. Banyak masalahnya udah lagi bismillah. Oke lagi. Oke, itu tentang bab 2. Berarti semuanya perbaiki. Ya Pak. Gak salah. Ya. Sekarang masuk bab 4. Bab 3 dulu, sorry. Bab 3. Apa bab 3? Metode Pak. Bukalah. Ini masih punya pustaka. Ya Pak. Tenang saja. Masa minister buku ujiannya. Ini bab 3 ya? Ya Pak. Nah, Anda meneliti ini bagaimana cara mengumpul data? Dengan cara apa? Saya tanya ringkas saja. Observasi Pak. Survei ke lapangan. Teruslah, psikot we. Kalau dengan cara wawancara dan Anda meneliti dengan cara observasi, wawancara, lagi dokumentasi Pak. dokumentasi. Sebut jelas-jelas. Bagaimana Anda melakukan observasi? Apa yang Anda observasi?
Suatu keadaan, Pak. Karena dia pun tidak. Ini bukan teori lagi, ini action nih. Kemarin waktu di pondok ini Anda meneliti, Anda mengobservasi apa? Acu tanya Pak Ridwan, mungkin Permasalahan. Anda tidak melakukan. Ini hanya dipajang aja di bab 3 ini. Tidak tahu siapa ini, apa yang Anda observasi. Oke, kita rokok. Apa hasil observasi Anda? Serius. Kalau kita melakukan dari seluruh orang lain langsung jawab karena sudah lakukan. Jadi Anda curi saja itu. Ini melakukan observasi tidak. Aku datang bicara kok tinggal di mana? Tebo, Pak. Pulau Temiang. 7 Koto. Pulau Temiang, Pak. Pulau Temiang. Asli orang Pulau Temiang, bukan? Kau orang Jawa? Tidak, Pak. Apa dusunnya? Pulau Temiang, Pak. Pasar Pulau Temiang. Iya. Oke. Ya, gimana? Apa yang observasi di pondok di Jambi? Ditanya apa observasi tidak tahu. Aku hasil tidak tahu. Marah pembina sidang. Oke, Ewa, itu catatan karena dari kan. Siapa yang wawancara kemarin? Kepala sekolah, guru dan santri, Pak. Tidak ada kata-kata sekolah di sini. Saya Oke, ini pondok kan. Jadi bukan kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren, bukan kepala pondok pesantren. Aneh dengan kepala pondok pesantren, pimpinan kepala pondok pesantren. Kalau merasa kau baik, ya jangan kepala sekolah ya. Ya, Pak. Siapa lagi? Guru, Pak. Ya, ada guru dari pondok. Marah ini. Jadi hati-hati. Jadi semua narasi ini tidak ada kata sekolah, tidak ada kata guru, yang ada itu kata pimpinan pondok pesantren dan ustaz. Karena nanti di pondok. Ya? Ya, Pak. Baik ini Tria. Ya, Pak. Oke. Lalu dokumentasi apa yang Anda ambil kemarin? Dokumentasi wawancara, Pak. Hah? Dokumentasinya apa? Ada di media. Dokumentasi. Kalau Anda menunjukkan 3 ini, ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Ketiga-tiga harus betul, tapi ini pelaksanaan dan hasilnya. Harus ada definisi konseptual dan definisi operasional. Kalau tidak, satu saja, wawancara saja. Jangan ikut-ikutan karena teorinya menawarkan 3 metode, buat 3, tapi ada lakukan. Wawancara tidak terjawab, dokumentasi tidak terjawab, ya. Apa namanya? Observasi tidak terjawab, dokumentasi tidak terjawab. Berarti wawancara doang. Udah wawancara saja, kenapa? Ini 3 tulis. Jadi harus komitmen. Ya, itu ketiga. Terakhir, Bapak. Buka slide-nya. Ingat Bapak. Terus hasil kan? Ya, Pak. Berapa hasilnya dapat? 3, Pak. Kenapa 3? Karena rumusan masalah, Pak. Bukan rumusan. Tidak ada rumusan lagi. Karena tujuan penelitiannya 3. Cara meneliti itu tujuan penelitian, bukan rumusan. Rumusan masalah itu hanya sedang mengantar menjalankan dapat tujuan. Kalau sudah dapat tujuan, itu yang Anda jawab di kesimpulan. Karena bahasa operasional tujuan itu kamu gunakan menganalisa. Anda bisa satu cara meneliti, itu dengan wawancara dan hasilnya analisa. Lalu Anda lakukan triangulasi itu tidak. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, Anda sajikan di tempat, Anda sandingkan dengan teori yang Anda pakai, hasil kajian Anda buat, Anda triangulasi kan? Ya, Pak. Ya. Apa contohnya? Itu salah satu. Yang aja dulu. Mana triangulasi Anda tentang rumusan tujuan kita nomor 1, ala santri, pesantren dan ini. Nanti dia melihat
Oke? Ya Pak. Saya rasa cukup ya. Karena sudah direkam, silakan nanti kalau memang bermanfaat digunakan, kalau tidak ya tetap eksis dengan pembimbingan satu dan cukup. Dokter, terima kasih. Terima kasih. Silakan saya serahkan kepada pemimpin berikutnya, Ibu terus menyerah. Jadi, Terima kasih Pak Presiden. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Pak Dr. Ahmad Ridwan MPDI, kemudian pemimpin 1 Ibu Bapak Dr. Haji Muhammad Fadil MHD, kemudian pemimpin 2 Bu Dr. Haja Hamida MPDI, kemudian penguji 1 Pak Dr. Jamrijal MPD, kemudian sekretaris Bu Ia di Santri MPD, serta saya beri selamat kepada Matri Ridho ya. Alhamdulillah tahap akhir yang pada pagi menjelang siang ya, insya Allah dapat berjalan baik saja. Walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan dan itu sebagai masukan untuk perbaikan ya. Ya, Bu. Baik ya. Nah coba dibuka di judulnya dulu. Apa Bu? Buka. Jadi saya tidak terlalu banyak karena tadi sudah diborong oleh Borong yang indah. satunya. Iya. Biasa itu dosen grogi ya. Nah ya. Ini judulnya tadi sudah dibahas. Sekarang ini kalau ibu lihat tadi kan di dalam latar belakang itu mengarah kepada sekolah ya. Yang dibahas itu MTS-nya kan? Ya Bu. Ya. Nah, jadi di sana kan tadi kelas berapa tuh tadi? Kelas 9. Kelas 9 ya. Jadi pembahasannya itu berarti mengarah kepada santri, yaitu pada sekolah Madrasah Sanawiyah di kelas 9 ya. Jadi pelaku yang menerapkan ini siapa? Ya, siapa? Benar, Bu? Ya. Dalam penerapan kitab taklim ini yang sebagai pelakunya itu siapa? Santri. Bu. Pelaku yang menerapkannya. Oh, Ustadz. Bu. Ustadznya ya. Kemudian di latar belakang itu kelemahannya itu terlihat pada santrinya kan. Santrinya. Nah kelemahannya itu bukan hanya santri tapi akibat dari yang memberikan ya ustadznya tadi. Nah tapi di latar belakang sama kami tidak disentuh ya situ ya. Ya. Jadi kalau dilihat dari judulnya kami melihat ini pondok pesantrennya, ternyata di dalamnya di situ kamu meneliti sekolah Madrasah Sanawiyah di kelas 9 ya. Apa temuannya tadi, coba kamu baca kembali. Temuannya saya ulang kembali. Jadi kita perlu melihat apa yang jadi tema judul kita tuh ya, Dria. Saya lihat apa ini permasalahan pokoknya temuannya. Ya, latar belakangnya maksudnya tadi. Oh, latar belakang. Iya. Dan dijelasin aja, nggak usah dilihat itu, kan paham kan? Nah, temuannya tadi apa? Ya, jadi Permasalahannya pada itu latar belakang kritik itu apa? ada kesenjangan antara Ya. beberapa santri atau santri di kelas 9 dari penampilan, perkataan dan perbuatan. Contohnya itu malas sholat berjamaah, berkata kotor, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu temuan yang aku terlihat di lapangan kan? Ya. Berarti mengarah kepada santrinya. Ya. Ya, mengapa mereka seperti itu, gitu ya? Ya. Nah, diakibatkan oleh yang menerapkan itu ustadznya, tapi di dalam latar belakang tidak ada gambarannya. Ya. Ya, Bu. Nah, ketika kita mengajar berhasil tidaknya kan kita dari gurunya dulu kalau di sekolah gitu ya. Ya. Ini kan karena di pondok ustadznya Ustadz. yang memberikan apa tadi masalah kitab taklim tadi ya. Nanti tolong ditambahkan di latar belakang ya, sehingga temuan yang kita lihat santri-santrinya itu pada sekolah madrasah kelas 9 itu tadi ya. Ya, Itu. Nah kemudian juga ini saya juga ingin mengetahui ini
Apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji itu? Menurut Rita apa? Anak terpuji Iya. itu perilaku santri, Bu. Gimana? Perilaku santri, Bu. Iya. Akhlaknya bagaimana? Akhlak yang baik, Bu. Yang baik. Ya, gambarannya pada penelitian apa yang terlihat? Menginginkan sesuatu apa? Yang terlihat kan ada yang males, ada yang macam-macam tadi itu. Nah, keinginan dari santri itu mempunyai akhlak terpuji itu bagaimana? Ya, Ya, Bu. ya, coba jelaskan. Supaya meningkatkan keadaan akhlak santri untuk menjadi lebih baik lagi, Bu, dari pembinaan ustadz, Bu. Dan tentu arahnya menginginkan santri-santri Berarti itu dia tuh ya dari temuan itu sudah seperti itu. Apa yang dilihat dari sini ya, Ya, Bu. gitu ya, gitu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian ada tidak dampaknya? Dampak dalam penerapan kitab kitab taklim itu, ya. Tentu ada dampaknya kan? Ya, Bu. Ya. Setelah mereka mendapatkan penerapan kitab taklim ini, ya kan? Tentu adanya perubahan perilaku santri, ya. Ya, Bu. Nah, itu tuh ada tidak diceritakan di sana? Nah, atau dari data yang sebelum dan sesudahnya diceritakan tidak di sana? Belum ada. Ini berapa jumlah santrinya di dalam satu kelas itu? 30, Bu. 30. Tentu dari 30 kan tidak semuanya kan yang punya akhlak seperti itu. Iya. Nah, itu nanti diperjelas Iya. ya. Sebelum dan sesudahnya ternyata telah diberikan penerapan kitab taklim ini, mereka adanya perubahan. Iya. Nah, itu perlu dicantumkan ya. Berapa orang ya atau berapa persen nanti ya, di situ ya. Iya, Bu. Datanya harus ada ya. Iya, Bu. Nah, kemudian tantangan dihadapi oleh ustadz itu apa saja? Menghadapi santri-santri seperti itu. Ada lah. Ada, Bu. Ya, apa itu? Tantangannya itu kurangnya pemahaman santri terhadap bahasa kitab. Yang kedua, keterbatasan waktu belajar kitab. Yang ketiga, lingkungan di rumah tidak mendukung. Nah, itu kan karena dia kurang paham karena apa? Diawali oleh ustadznya. Ya. Bisa saja dia belum atau masih belum menguasai dalam hal mempelajari kitab taklim ini, ya. Nanti Ya. dimasukkan di dalam latar belakang. Jadi akibat dari kurang atau masih belum optimalnya atau masih rendahnya Pak Ustadz tadi itu mengakibatkan lari ke santri. Ya, Bu. Iya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Di situ sama sekali tidak terangkat menceritakan saja siswa itu tadi apa nih? Mencerminkan akhlak seorang seperti berkata kasar, malas, ya, mengikuti sholat berjamaah, kurang sopan ya, maupun ya sesama itu karena apa? Ya, seperti kita ngajar deh, apa siswa yang ribut? Ya, berarti gurunya tidak menguasai kelas. Ada perbuatan diawali oleh yang tidak ya. Kemudian tadi apa yang dikatakan observasi itu memang harus ada tanggal, bulan, tahun. Bisa saja itu penelitian orang ya, Rak? Ya, Bu. Ini pergi kamu meneliti ke sana? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, benar. Ya, Bu, benar. Benar ya. Nah, jadi itu perlu ya. Kemudian kita di sini awal bertemu dengan siapa? Dengan pimpinan pondok. Dengan pimpinan pondok, ya. Nah, jadi di sana kemudian dengan siapa? Dengan guru-guru ustadz-ustadz, Bu. Ustadz-ustadznya. Jumlah keseluruhan tadi ini kan kelas 9, 30 siswa, Ya. ya cukup banyak ya, gitu ya. Nah, jadi Ibu memohonkan juga latar belakang itu harus disesuaikan karena isinya tadi adalah kelas atau sekolah ya. Jadi harus kau tunjukkan apa yang jadi permasalahan pokok itu harus jelas kuat ya. Jadi tadi sudah banyak sekali, kemudian indikator-indikatornya juga ya. Kalau kita bicara tentang tema itu apa indikatornya? Ambil salah satu yang menjadi pokok permasalahan besarnya ya, Ya, kan? Ya, Bu. Ya, tuh ya, saya kira sudah banyak. Kemudian untuk covernya ini, Ridho,
Ini belum lengkap gitu ya. Nanti untuk jilid berikutnya. Iya. Nah di situ kamu menginginkan mendapatkan apa? Gelar apa? Magister apa? Manajemen Pendidikan Islam. Ingin mendapatkan apa? Nantinya gelarnya mau didapatkan tuh MPI. itu apa? MPI. MPI. MPD. MPD ya. Jadi buat di situ MPD. manajemen apa? Di situ magisternya adalah magister pendidikan. MPD. Ini enggak ada lagi. Ya, udah kau jelaskan program studi manajemen pendidikan Islam dan konsentrasinya Putri. Pendidikan Agama Islam. Nah, terus jelas di sini kan konsentrasi banyak ya, Ibu Sek, ya, Iya, Bu. itu saja ya. Saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan pada Bapak Kasida, PSID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Anda terhadapkan dengan penguji sekaligus pemimpin saudara yaitu Hamida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua Sidang Dr. Ahmad Iqbal MPD. Tapi ini masih akhirnya sebuah putra yang beri kepada kami yang senior. Kemudian Komisi 1 yang saya hormati Bapak Dr. Haji Jabrizal MPDI dan Profesor sama lah dengan ketua sidang dan Ibu Dr. Sumira MPD dan Profesor Amin. yang saya hormati dan sekretaris sidang yang saya hormati dia di Sakri MPD. Oke, kepada Menteri Ridho, selamat Anda di meja cerdas hitam ya. Kalau jadi jauh pada hari ini, Mama Dinda, memang dari seminar hasil kemarin menjadi polemik ya, mungkin Pak apa yang ingin seminar hasil kemarin polemik dari dulu ini panjang ya, kemudian juga berliku-liku ya, beberapa ya yang jelas nampak kali kita itu adalah bagaimana dampak dari pengajaran apa namanya kitab Zarnuji dalam akhlak santrinya itu sebenarnya yang kita ambil kan, dengan dampak pengajaran itu. Jadi singkatnya itu pengajaran kitab Zarnuji itu berdampak dengan akhlak santri kan, itu yang dimaksud ya. Iya, Bu. Cuman kan apa namanya ya Muhammad Ridho itu kadang-kadang berliku-liku berbunga-bunga untuk menentukan judulnya yang lebih manis ya, sehingga sulit dicerna. Nah itulah ahlinya akademik. Nah saya sedikit apa ya Ridho dari teknik tulisan gitu ya, banyak sekali apa namanya dimulai dengan dan tidak dari sebagainya. Itu perlu padahal dari awal kan sudah saya coret-coret yang dimulai dari dan itu kan. Iya, Bu. Ini banyak sekali mulai dari orang-orang itu. Nah saya sudah coret-coret di sini. Jadi kurang apa ya bahasa orang akademik ya di tingkatnya S2 lagi ya. Iya, Bu. Apa ya dilihat dari belakang bahasanya juga dari pengucapan awal ya, tidak secara kuat. Iya, Bu. Itu perlu dilihat. Jadi kemudian kutipan juga banyak dipotong-potong. Coba lihat di halaman 2 ini tidak baik ya. Apa ya? Makruh sebenarnya memotong-potong ayat itu ya. Ya enggak, Pak? Di bagiannya ada harus ada latar belakang awal ayat yang sebelumnya itu Ya. apa ya. Nanti maknanya mengalir nanti Ya, Bu. pengertiannya. Nah, coba lihat halaman 2. Nah, ayatnya dipotong. Nah, padahal kan ada kalimat sebelumnya ya. Ya, Bu. Sehingga pengertiannya sempurna untuk menganalisisnya. Kemudian juga halaman 25 ini apa doa, apa hadis, apa ya rancu ya dapat nanti orang mengutip baca 3 kali sepagi apa doa, apa hadis, apa ya. Coba lihat halaman 25 ini apa tuh? Doa apa itu?
Doa pagi sore Bu. Hah? Doa Bu. Doa subhanallah al-mizan itu. Iya Bu. Nah, itu doa yang di apa kan oleh siapa, apa oleh Zanuti, oleh siapa ya? Iya Bu. Nah, itu kan banyak doa yang mustajab oleh Rasulullah, misalnya dianjurkan. Iya, Jadi enak orang pentingnya ya. Iya, Bu. Nanti diamalkan, nggak tahu apa namanya riwayat Iya, Bu. pengutipannya kan jadi salah, jadi bid'ah aja. Iya, Bu. Sekarang kan banyak bid'ah orang ya. Nah, kita sendiri membuat kutipan tidak jelas. Nah, itu juga sebagai intelektual dia sebuah itu jauh dari apa ya, dari kualitasnya. Kalau seperti ini nanti dibaca orang dia nggak tahu pengambilannya dari mana. Iya, Bu. Istilah dari guru-guru itu kan, ustadz-ustadz itu kan ijazah istilahnya ya. Iya Bu. Nah, ini dari ustadz mana yang mengamalkan ini. Nah, itu harus apa? Harus yang. Kemudian halaman 54 juga jadi banyak penelitian yang belum sempurna, perawinya siapa. 54 56 ya, 56 juga demikian ya. Ini juga potongan ayat ini ya. Nah, itu sampai cukup periksa sampai akhir ya. Iya Bu. Pengutipan itu baik ayat Al-Quran, hadis. Kalau tadi ada hadis, perawinya siapa, dari kitab apa, nggak jelas Iya Bu. ya. Padahal itu kan sabda Rasulullah Iya Bu. ya. Iya Bu. Nah, kitab apa, kutipnya apa, diambil dari buku apa dari internet. Nah, nggak ada hadis di internet ya. Iya Bu. Ya, kalau jelas kitab yang dikutipnya kita bisa merujuk ke sana. Nah, kalau ini kan nggak jelas perawinya siapa, kemudian riwayat dari siapa, yang nggak jelas ya. Nah, itu perlu diperbaiki kembali. Kutipan itu cukup bisa membatalkan tulisan ilmiah kita ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi apa dari semua yang apa kan sudah panjang lebar baik pemilih 1 maupun pemilih 2. Saya kira Anda perlu perhatikan tadi ada direkam ya. Iya Bu. Nanti diperbaiki kembali. Ya, memang dari hasil penelitian Anda seminar hasil memang menjadi polemik kemarin ya pengajian. Kemudian Anda juga harus memilih melihat apa ya sekolah-sekolah ini. Kalau madrasah sebutannya apa? Kalau pesantren sebutannya apa? Dan pemilihan dengan ustaz kalau guru di pondok pesantren. Iya Bu. Kalau di madrasah oke lah. Kalau di sekolah penyebutan kepala madrasah, karena kepala sekolah juga di madrasah. Nah, itu kan tidak memuliakan untuk kita sendiri sebagai melihat pendidikan agama Islam. Nah, padahal kita sendiri tidak memuliakan itu. Nah, bagaimana caranya orang lain untuk memuliakan itu? Ya, jadi Ya, Bu. konsekuensinya kita juga harus memilih dengan madrasah dan pondok ya. Iya Bu. Begitu. Jadi malu kita ya Ya, kalau Bu. nyebutnya yang salah kepala Ya, Bu. sekolah sampai di madrasah kepala sekolah, pada dia madrasah, pada pimpinan pesantren kepala sekolah juga nyebutnya. Jadi rancu. Iya, Bu. Nah, itu ya. Dari tadi juga gitu kan, Iya, yang Bu. ujian tadi pertama juga begitu, kepala madrasah dan kepala sekolah. Nah, jadi Iya. sebutannya itu juga harus tepat pada posisinya. Kemudian tadi banyak hal tadi penerapan dengan implementasi dan pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran kitab Zarnuji itu seberapa dampak terhadap akhlak santri. Jadi dilihat juga di situ sebelumnya akhlak santri itu seperti apa. Bukan yang minat tidak minat, perbandingannya sebelum pengajaran Zarnuji itu ada nggak perbedaan? Seperti apa akhlaknya? Itu dilihat. Anda neliti dari tahun berapa ini? 2023 Bu. 2023 sampai 25. 25. Nah, kan bisa dilihat itu tahun ini akhlaknya begini, tahun ini kan ada fenomena santri itu. Fenomena santri seperti apa? Ya kalau yang tidak minat itu kan sama seperti pengajaran. Iya Bu. Tapi kalau antar
antar penerapan dengan kitab Zanuji dengan tidaknya sebelumnya itu kan bisa dilihat. Kalau sama-sama yang minat juga dikasih kitab Zanuji, yang tak minat juga dikasih, kenapa harus beda? Kan enggak. Sama-sama diberi materi itu. Iya. Masa juga tidak perlu menyerap pengajaran itu. Jadi sebenarnya dari judul yang panjang ini sebenarnya pendek saja. Bagaimana dampak dari pengajaran kitab Zanuji itu terhadap akhlak santri. Tapi untuk melihat itu, lihat sebelum ini dari tahun berapa? Dari awal tak diterapkan kitab Zanuji. Tidak. Tidak. Nah, kan gampang untuk melihatnya itu. Dari sebelum yang tidak itu kepada yang sudah diajarkan, kan bisa dilihat perbedaannya. Saya kira itu Pak Ketua. Dari beberapa rekomendasi tadi, jadi kita perlu perhatikan dan perbaiki kembali sehingga bisa diaplikasi di pasca untuk dibaca oleh banyak orang. Ya. Ya. Kemudian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dr. ya. Dan lengkap betul ya. Iya. Jadi kenaan dengan K tadi itu penting. K itu kunci. Ya.